kita akan membuat function bernama save untuk halaman file view home siswa. Public function save buka kurung tutup kurung ini adalah perintah untuk membuat function save. Kemudian ini di bawahnya ada string di tanda panah siswa model tanda panah lalu save seperti itu. Berfungsi untuk memanggil file siswa model di bagian model, kemudian memanggil fungsi save dari pabrik. Lalu di bawahnya kita ketikkan variabel atau array yang bernama id kelas, string this request tanda panah get start, di dalamnya ada id kelas seperti itu. Nah, setelah itu kita copy paste saja dari id kelasnya. Kemudian kita ubah sesuai dengan yang ada di file atau di database. Kemudian ada id spp, terus ada nisr, lalu nis, nama, alamat, telepon, kita tulis saja tel. Kalau ini lebihnya kita hapus saja. Kemudian kita ubah filenya sesuai dengan yang seperti itu, id spp, nisr, sesuaikan dengan di sini ada file id siswa, tapi kita tidak menuliskannya di sini karena siswa itu sudah auto increment di dalam database-nya, jadi secara otomatis sudah ada di bagian browsernya tanpa kita memanggil fungsinya di bagian ini. Nah, jika setelah itu kita rapihkan terlebih dahulu supaya mudah dibaca atau dipahami. Nah, jika sudah seperti itu, di titik komanya kita enter, kemudian kita ketikkan session, buka kurung tutup kurung, tanda panah seperti itu, set slash data, buka kurung tutup kurung, tanda petik kita tuliskan pesan, lalu tanda petik lagi kita ketikkan data, berhasil ditambahkan. Ini itu tujuannya jika user menambahkan data atau data baru, maka respon project atau web ini maka akan berhasil ditambahkan diambil dari sebuah session bernama set slash data. Kemudian di bawahnya ada return redirect, buka kurung tutup kurung, tanda panah buka kurung tutup kurung, string this tanda panah bash url, setelah itu slash admin slash siswa. Ini berguna untuk memanggil data yang akan ditampilkan setelah menambahkan data atau tampilan yang akan dituju setelah melakukan tambahan data tersebut dengan bel siswa. Setelah kita membuat function, kemudian kita masuk ke home siswa.php. Di home siswa.php ini kita kopikan sebuah modul dari sebuah file yang sudah saya siapkan sebelumnya. Di sini kita blok, kemudian kita paste di home siswa.php. Ini adalah sebuah modal untuk membuat kotak tanpa beralih ke halaman. Ini kita bisa langsung menambahkan data di dalam halaman web home siswa tanpa beralih ke halaman lain. Nah, ini adalah gunanya modal. Kemudian di sini ada judul modal bernama tambah data siswa. Nah, ini adalah fungsi create-nya. Kemudian ini adalah isi dari modelnya, berisi form action base URL. Di dalamnya ada sebuah form group yang merupakan tempat untuk mengisi data-data yang akan ditambahkan. Kemudian div class, ini ada sebuah data class dan SPP yang menggunakan bahasa pemrograman, yaitu menggunakan for each and for each ini agar seperti ini terisi secara otomatis.
projectnya. Jadi pengguna tidak perlu memasukkan ulang data lagi karena sudah ada di halaman web dan secara otomatis. Ini khusus untuk field data kelas dan field data SPP di dalam siswa seperti itu. Kemudian di dalamnya ada form group, NISN, di dalamnya input type number, di dalamnya ada NISN, name NISN, kan harus sesuai dengan label form NISN. Kemudian form group NIS menggunakan input type number. Kemudian di form group nama menggunakan input type text, alamat menggunakan text area. Kemudian form group telepon menggunakan tipe input type number. Kemudian di bawahnya ada footer antara menyimpan atau batas. Itu adalah sebuah aksi di dalam tabel model. Setelah itu kita masuk ke halaman box untuk menyisipkan penghubung antara di halaman satu dengan halaman yang lain. Di sini kita kasih saja. Di sini ada roots, post. Post ini untuk menambahkan roots pada form. Kemudian kita buka Google Chrome, masuk ke project kita. Kita masuk ke project milik kita, yaitu localhost SPP Cendekia _public_admin. Nah, kita masuk ke data siswa. Oke. Nah, di bagian tambah ini ada sebuah halaman atau bisa yang disebut dengan sebuah model kelas karena kita sudah menambahkan each and for each sudah ada isinya. Kita isi dulu semuanya disesuaikan dengan data siswa yang akan ditambahkan. Misalnya namanya Ayu, alamatnya Singaparna. Dan ada pilihan simpan dan close. Close itu gunanya untuk membatalkan dan simpan gunanya untuk menyimpan data. Tulisan data berhasil ditambahkan. Nah, jika setelah itu kita beralih ke tabel yang lain, yaitu kita buat dulu halaman fungsi di SPP admin. Kita copy saja dari codingan yang sudah saya siapkan sebelumnya untuk public function save class. Di sini di copy, kemudian paste di project milik kita. Ini sudah disesuaikan dengan data yang kita bahas atau kelas. Kemudian kita masukkan model untuk kelasnya. Copy juga, kemudian kita paste. Kemudian kita gantikan boxnya.
pabrik. Ini nama file yang sudah disesuaikan dengan pembayaran. Kemudian sisipkan modal pembayaran di home pembayaran juga. Kita copy, kemudian paste. Nah, ini adalah sebuah modal dari home pembayaran. Kita hapus annotation, kita hapus bagian. Ini adalah sebuah form yang perlu kita pahami, yaitu ID petugas, ID siswa, ID SPP. ID siswa ini adalah keuangan yang diambil dari sebuah indeks pembayaran dari isi siswa. ID siswa itu diambil dari siswa untuk pembayaran ID. Terdapat isi siswa dan isi SPP. Ini adalah perintah yang dipanggil di bagian modal tadi. Intinya jadi akan muncul ID siswa secara otomatis. Nah, ini adalah file-file yang harus ditambahkan di home pembayaran sesuai dengan tabel pembayaran di database. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita lanjut membuat function untuk bagian admin. Kita copy di sini, kemudian kita paste di project milik kita. Nah, ini public function save SPP, sebuah fungsi untuk save SPP. Dan ini adalah file yang perlu ditambahkan. Di home SPP kita masukkan modal. Nah, kita copy, dan paste. Ini adalah modal untuk halaman SPP. Kemudian di bagian notes kita sudah siapkan sebelumnya. Ubah contohnya Asep 123, Asep strip 23, passwordnya 123456778, seperti itu. Dan nama petugasnya Asep, level sebagai user, kemudian simpan. Kita close saja. Nah, maka akan muncul seperti ini, data berhasil ditambahkan, dan ini hasilnya. Kemudian kita masuk ke bagian SPP terlebih dahulu. Kita coba tambahkan data baru pada tahun 2023 dan nominal. Kita isi 100.000, kemudian simpan. Data SPP ini sudah auto increment. Nah, di petugas juga sudah auto increment. Kita masukkan secara alternatif yang sudah terhubung di halaman ID siswa. Jadi sudah ada seperti itu. Beda dengan yang menggunakan for each dan tidak menggunakan for each. Kemudian bulan kita isi Februari dan tahun isi 2023 dan jumlah misalnya 250.000. Kemudian kita simpan.